RCTV Langka Padane. Senang sekali Sanovia Aprilia pemirsa dapat kembali menyapa Anda semuanya di Dialog Khusus. Pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Sudah hadir pemirsa sejumlah narasumber di studio RCTV. Langsung saja telah hadir di sini Ibu Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, ada Ibu Hajah Eni Suhaini. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ya Bu, datang ke sini dong. memberikan informasi kepada pemirsa CTV tentang program-program dari Dinas Ibu ya. Oke, selalu ada terobosan pastinya. Pasti dong ya. Oke. Selain ada Ibu Eni, sini juga hadir ada Ibu Mona Isabella Saragi selaku Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan juga Penggerakan. Betul ya Ibu Mona ya? Iya, betul Mbak. Oke, suaranya seksi sekali Ibu Mona nih ya. Oke, kita juga ingin tahu bagaimana di bidang Ibu ya, program-program yang sedang difokuskan saat ini. Oke, selanjutnya pemirsa hadir di sini ada Pak Teguh Reswanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Ketua Sekolah Siaga Kependudukan dari SMP Negeri 1 Duku Puntang. Apa kabar Pak Teguh? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Oke, di tengah kesibukan Bapak, pastinya juga kita ingin tahu dan juga memberikan informasi kepada pemirsa RCTV tentang program-program yang dimiliki DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Tapi sebelumnya, Ibu Kadis, saya mau tahu nih Bu, ada berapa bidang sih Bu di dinas Ibu Bu? Ya, dinasnya adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentunya sesuai dengan namanya, itu kita termasuk yang kelompok A ya, jadi ada 4 bidang. Pertama bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, kemudian ada bidang keluarga berencana, ada bidang perlindungan perempuan dan anak, dan pemberdayaan perempuan dan pengaruh tamanjin. Jadi ada 4 bidang. Ada 4 bidang. Oke, dan sekarang ini bersama dengan Ibu Mona dari bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penduduk. Oke, dan juga penggerakan ya. Betul. Iya. Oke. Karena kan kita memang sesuai dengan arahan Pak PJ Bupati, Pak Sekda, bahwa coba sampaikan semua apa yang sudah dilaksanakan oleh dari dinas masing-masing untuk disampaikan kepada masyarakat. Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban. Oke, lalu apa yang sedang difokuskan nih kali ini nih Bu Eni? Di bidang pengendalian penduduk kita punya 2 program. Yang pertama adalah program pengendalian penduduk, kemudian yang kedua program pembinaan keluarga berencana. Program pengendalian penduduk ini ada beberapa kegiatan. Di antaranya kita ada kegiatan SIGA, Sistem Informasi Keluarga, kemudian ada Rumah Dataku, kemudian ada juga kegiatan terkait dengan edukasi, promosi, dan sekolah siaga kependudukan dan grand design pembangunan kependudukan. Jadi beberapa kegiatan ini yang masuk ke dalam bidang pengendalian penduduk. Yang sekarang yang saya tertarik nih terkait program sekolah siaga kependudukan. SSK ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Kita sudah Kabupaten Cirebon sudah melaksanakan sekolah siaga kependudukan sejak 2023. Sejak 2023. Lalu apakah ini program pemerintah daerah atau bagaimana sih Bu Kadis? Sebetulnya ini adalah program nasional. Program nasional yang mana BKKBN ini untuk sekolah siaga pendudukan, termasuk Kabupaten Cirebon termasuk ya ketinggalan dari provinsi lain ya. Cuma kita kan tetap harus semangat bahwa semua program nasional, program prioritas itu harus dilaksanakan. Dan alhamdulillah 2023 kita sudah melaksanakan. Daripada tidak sama sekali ya Bu, karena ini manfaatnya pun pasti banyak dirasakan nih ya oleh warga, pihak sekolah ya, anak-anak juga ya Bu ya. Oke, sebenarnya dasar hukumnya apa Bu dengan adanya program SSK ini? Iya, ini dasar hukumnya dari pusat tentunya karena sudah BKKBN itu sudah MOU dengan 3 kementerian, Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, dan Kementerian satunya tuh? Agama, Pendidikan, dan beberapa dinas lainnya? Bukan, ada 3 itu. Dinas Pendidikan, kemudian di Kementerian Pendidikan itu kan 2 ya Bu ya, SMA dan SMP. Dan kemudian Kemenak.
baik. Ini pokoknya di tahun 2023 sudah berlangsung ya Bu ya, sampai tahun 2024 ini untuk sekolah siaga kependudukan. Bisa dijelaskan Bu, apa sih manfaat yang didapat Bu dari SSK ini? Sekolah siaga kependudukan ini kan dengan banyaknya permasalahan yang ada di Indonesia ya. Tentunya di Kabupaten Cirebon pun demikian, banyaknya permasalahan di Indonesia, banyaknya pernikahan dini, banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu kan. Sehingga ini remaja-remaja, anak-anak yang merupakan generasi penerus, generasi masa depan harus mereka tuh harus sudah mengakar ke dirinya sendiri terkait dengan beberapa permasalahan kependudukan. Jadi dari sejak dini disampaikan materi-materi yang bisa diintegrasikan ke dalam pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Karena kalau bentuknya hanya sekedar penyuluhan kepada siswa, kalau kita mungkin semua dinas ya memberikan penyuluhan pada siswa, pada masyarakat, mungkin hanya saat itu mengerti, tetapi tidak langsung dijalankan kesehari-hariannya. Tetapi kalau pendidikan kependudukan ini masuk ke dalam kurikulum, tentunya ini dengan sendirinya akan menjadi apa ya, sebagai kehidupan ya, kehidupan dirinya sendiri, bisa dilaksanakan sehari-hari di dalam kehidupan jadi diterapkan dia kehidupan sendiri. sehari-hari gitu ya. Ada sisi positifnya sekali ya Bu ya, ini untuk adanya program sekolah siaga kependudukan ini. Oke, ini sekolahnya tuh sekolah yang mana nih Bu? SMP, SMA atau bagaimana sih? Ke Ibu Mona, bagaimana Bu? Ya, baik. Pada tahun 2022 itu kami baru bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kami baru melatih 80 sekolah, 160 guru. Itu hanya sebatas sosialisasi saat itu. Kemudian di 2024 kita lanjutkan ke 60 sekolah dari yang tadi disebutkan Ibu, dari 3 OPD, Kemenak, KCD 10 untuk tingkat lanjutan atas, dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kita melatih 60 sekolah, 120 orang guru, termasuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Gitu. Karena kalau materi SSK ini tidak masuk ke dalam kurikulum, maka tentu saja guru-guru yang akan mengajar itu tidak memasukkan materi-materi kependudukan di dalam bahan ajarnya. Sehingga materi kependudukan ini harus masuk dulu ke dalam dokumen satu kurikulum. Nanti mungkin bisa lebih diperjelas oleh Pak Teguh ya. Iya. Jadi ini SMP, SMA, SMK begitu Bu? Ya, Bu Mona? SMP, SMA, SMK, dan MA baik negeri maupun swasta. Oh begitu, jadi sudah diberikan ya materi-materi ya, ini terkait dengan kependudukan dan juga yang lain-lainnya. Oke, dari Pak Teguh ini, dari pihak sekolah, Ibu gimana gimana Pak merespon adanya program sekolah siaga kependudukan ini? Alhamdulillah sekolah pimpinan merespon baik, karena ada didukung dari Dinas Pendidikan. Kemudian kita implementasikan ke dokumen 1 di kurikulum tadi. Dokumen 1 itu termasuk masternya program di sekolah. Kemudian kita implementasikan pendidikan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana itu ke dalam materi-materi pelajaran. Jadi itu diantaranya itu. Pihak sekolah di sekolah Bapak ini di SMA Negeri 1 Duku Puntang sudah siap banget nih ya Pak ya dengan keberadaan dari program ini ya Pak? Siap, insya Allah siap. Karena di samping programnya itu ada di intrakurikuler, jadi juga ada di ekstrakurikuler. Jadi dengan adanya kegiatan PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Respon dari para siswa bagaimana Pak? Respon siswa menyambut sangat baik sekali, karena banyak edukasi tentang stunting, bahaya tentang pernikahan dini ya, pencegahan pernikahan dini, kemudian juga ada germas di situ, di antaranya ada minum tablet darah, obat penambah darah itu ya Bu. Karena dari remaja itu yang dipersiapkan betul. dari dini ya. Bisa diantisipasi masalah pencegahan bullying dan juga obat-obatan terlarang. Dan Waduh, ini termasuknya tugas baru juga ya Pak iya, ya. betul. Ini memberikan informasi yang positif kepada para siswa Pak. Ada mata pelajaran tambahan tuh bagaimana sih Pak ini Pak? Tidak ada mata pelajaran tambahan, karena ini kan sudah terintegrasi ke beberapa mata pelajaran. Jadi tidak ada jam tambahan, tidak ada
tugas tambahan juga nggak ada, hanya terintegrasi. Jadi ada di materi-materi beberapa mata pelajaran di antara ada IPA, IPS, sudah ada gitu ya Pak ya. Oh baik. Ke Ibu Kadis, sebenarnya apa sih Bu materi-materi yang disampaikan saat sosialisasi ya Bu ya dari program SSK ini? Apa tuh Bu? Materi-materi yang disampaikan apa sih Bu dari informasi kependudukan dan lain-lainnya itu? Materi-materinya tentunya yang tadi disampaikan bahwa tidak ada mata pelajaran yang baru, semuanya diintegrasikan. Contohnya mungkin pelajaran biologi, di situ ada masalah antara perempuan dan laki-laki, mungkin mens pertama itu di umur berapa, ciri-cirinya seperti apa gitu kan, itu berarti tanda balik gitu untuk pertama kali. Kemudian mungkin di pelajaran agama ya, di pelajaran agama di situ juga disampaikan bahwa tidak boleh ada pernikahan mungkin usia nikah ya, usia nikah yang seharusnya umur di atas 18 tahun tidak boleh di bawah 18 tahun. Oh, jadi banyak juga ya Bu ya. Jadi terus juga mendukung program itu ya pemerintah juga ya. Ini yang pencegahan stunting gitu ya. Pencegahan stunting ada mungkin di pelajaran ya putri gitu. Jadi semuanya diintegrasikan. Jadi pelajaran di sekolah tuh pelajarannya apa saja, itu kira-kira yang masalah kependudukan nih bisa diintegrasikan ada di mata pelajaran itu. Jadi sehingga kalau sudah diintegrasikan itu kan sudah menjadi pelajaran yang memang harus dipelajari oleh anak-anak gitu, sehingga mereka akan meresap dan diimplementasikan oleh dirinya sendiri. Jadi tidak ada lagi yang namanya mungkin mohon maaf hamil di luar nikah, hamil anak-anak atau perkawinan anak, semua sudah anak-anak itu secara masif kita memberikan materi itu sehingga anak tuh mengerti dan paham betul. Oh, ini sangat mengedukasi sekali ya. Ini bagi anak-anak juga yang mempersiapkan juga ya Bu ya. Apalagi ini dari anak SMP ya tadi ya. Dari SMP sudah diberikan pengetahuan-pengetahuan yang sangat luar biasa. Kenapa harus SSK ini? Boleh tahu nggak nih kenapa ini Bu Mona? Kenapa sih harus sekolah siaga kependudukan? Seberapa pentingnya nih SSK ini? Ya baik. SSK itu kenapa harus diberikan atau dibuat atau dibangun di sekolah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis ya Mbak, karena kita ingin pembangunan keluarga dan keluarga berencana itu sudah ditanamkan saat anak-anak masih remaja, sehingga dengan konten-konten kependudukan masuk ke dalam kurikulum itu anak-anak sudah paham. Contoh, kapan dia harus mempersiapkan diri untuk mulai persiapan pernikahan. Kenapa dia harus minum tablet tambah darah setiap bulan supaya apa gitu kan? Nanti supaya dia tidak anemia dan kemudian kalau sudah waktunya dia menikah dia tidak melahirkan anak yang stunting gitu. Dan lagi materi-materi yang disampaikan itu juga membuat anak-anak murid ini mengerti tentang kependudukan. Contoh satu Mbak, misalkan pelajaran matematika saat anak belajar tentang rasio. Dia mulai bisa berhitung misalkan di desanya ada berapakah perkawinan anak di desanya, berapakah perempuan, berapa jumlah laki-laki di desanya itu di dalam pelajaran matematika contohnya itu bisa masuk. Jadi diharapkan dengan adanya sekolah siaga kependudukan ini semua materi-materi kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana itu tadi yang seperti kata Bu Kadis sudah menjadi pembiasaan buat anak-anak sehingga kita harapkan mereka bisa melakukan hubungan yang sehat, mereka bisa melakukan melanjutkan sekolahnya sesuai dengan umur dan cita-citanya. Itu goalsnya ya Bu Mona ya. Betul. Baiklah, kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita bersama dengan DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berdialog pemirsa dengan DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, masih bersama dengan Ibu Eni, ada Ibu Mona dan juga ada Pak Teguh ya, terkait dengan program Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK. Oke, ada 60 sekolah ya tadi disampaikan ya Bu ya, ini di wilayah Kabupaten Cirebon, 60 sekolah, 20 SMP, 20 SMK, dan juga ada 20 MA MTS ya.
Waduh, ini luar biasa nih ya. Kan itu kan 60, sedangkan di Kabupaten Cirebon kan banyak tuh Bu sekolahnya. Kenapa cuma sedikit itu ya? Sisanya bagaimana yang lainnya nih Bu Kadis? Ya, kita kan bertahap Mbak, sesuai dengan anggaran tentunya. Oke. Kalau kita sih maunya Semua. Tadi juga alhamdulillah pertemuan dengan, tadi kita ada acara dengan Pak PJ Bupati. Kebetulan kan beliau juga kan Kepala Dinas Provinsi ya, tentunya kami juga, beliau sangat mendorong silakan nanti akan dibuatkan surat untuk semua SMA bahwa semuanya harus sudah menjadi sekolah siaga kependudukan, alhamdulillah. Dan dari 60 ini, yang tahun ini kan 60 tahun 2024 nih Mbak. Tentunya kami berharap nanti di 2025 juga bisa semua ya, bisa Bertambah semua. lagi itu ya, Bu Apalagi Kadis. Pak PJ Bupati sudah sangat mensupport, kemudian kita juga sudah bicara dengan Dinas Pendidikan juga sangat mensupport, insya Allah tahun depan akan bertambah lagi. Jadi kalau sekarang 60 kita kirimkan ke tingkat provinsi untuk kita mencoba menjadi sekolah siaga kependudukan, karena kan tentunya penilaiannya itu dari provinsi Mbak. Oke. Kita sudah mengadakan sosialisasi, sudah teman-teman sekolah SMP maupun SMA ikut bersemangat juga untuk menjadi sekolah siaga pendidikan, tinggal menunggu dari provinsi nih. Nah, dari 60 kemarin yang kita kirim, itu alhamdulillah 5 sudah paripurna. 5 sudah paripurna. 5 sudah paripurna. Oke. Dan 5 paripurna ini nanti akan dinilai di tingkat provinsi. Oke, dinilai kapan nanti hasilnya nih Bu? Untuk Nah, 5 yang paripurna ini Bu. Kita mau tahu nih hasilnya nih. Hasilnya alhamdulillah ini baru aja Mbak. Baru ada kabar saja baik nih, Bu. mendapat kabar, ya, bahwa dari 5 yang paripurna itu 3 menjadi masuk ke 5 besar ya. Wow. Masuk 4 Luar biasa besar. nih, kebanggaan 4 ya, Bu, ya, prestasi 4 itu ini ya. masuk 4 besar, 5 besar alhamdulillah. SMK Samudra, kemudian SMP Negeri 1 Duku Duku Puntang. Puntang. Wow, selamat Iya, Bapak. Terima Ya, kasih. kemudian ada itu Man 4 Cirebon. Dari 5 mengirimkan ya Bu ya, 3 alhamdulillah mendapatkan ini ya. 5 besar. 5 besar. 5 besar. Oke. Doain Mbak, mudah-mudahan ya Pak. Mudah-mudahan. Semakin sukses lagi. Berarti ini dari di tingkat Jawa Barat ya Bu ya? Ini hasilnya. Jawa Barat. Selanjutnya di tingkat Nasional. Dari Jawa Nanti Barat kalau yang- udah Jawa Barat yang tentunya mungkin nanti dari provinsi siapa nih yang akan mewakili di tingkat nasional. Oh, semoga nanti Regional bisa dulu ya. terus melaju nih ya perwakilan dari mudah-mudahan. wilayah Amin. Kabupaten Cirebon. Bu tadi kan menyampaikan terkait dengan sekolah paripurna ya yang masuk ke SSK ini ya Bu. Apa sih yang menjadi kriterianya itu Bu? Yang penilaian paripurna pertama tentunya sudah ada SK. Kalau sekolah itu menjadi sekolah siaga pendidikan, harus SK dulu dibuat. Kemudian adanya MOU ya, adanya MOU dengan beberapa nih, karena kan beberapa materi yang ditambahkan itu sekolah itu harus MOU dengan mungkin yang terdekat dengan Polres ya, dengan Polsek gitu kan, dengan UPTD, DP, dengan kami tentunya di tingkat kecamatannya UPTP 5A, dengan Puskesmas, mereka yang akan memberikan materi-materi ya, materi-materi penyuluhan kepada siswa. Waduh, itu ya berat juga nih ya kriterianya, tapi alhamdulillah ya perwakilan dari wilayah Kabupaten banyak Cirebon kriterianya. ya. Mungkin Apalagi Mbak tuh, mau Mbak, silakan ditambahkan. Bu Mona. Tadi SK sudah, kemudian sekolah yang sudah dilatih itu harus melakukan sosialisasi ya Pak Teguh ya. Tadi Ibu udah sampaikan sosialisasi ke eksternal, pengimbasan ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Sekitar. Dan tidak lupa juga sosialisasi di internal oleh untuk guru-guru yang belum dilatih, harus semua tersosialisasikan mengenai SSK ini. Kemudian sekolah juga melakukan orientasi RPP. Kami waktu itu mengundang narasumber dari Kementerian Pendidikan langsung untuk melatih para guru dan wakil kepala sekolah untuk membuat rencana program pengajaran, pembelajaran. Itu sekolah yang paripurna itu mereka sudah punya RPP di atas 9 RPP ya Pak, 9 mata pelajaran. Dan itu luar biasa, wow, menyusunnya. Oke, jadi karena keseriusan ya Pak ya, Iya, betul. niat banget ya luar biasa nih dari pihak sekolah juga ya Pak. Oke, ada Terus lagi Bu Mona? sekolahnya itu nanti bisa dilihat ke sekolah SMP 1 Duku Puntang, mereka punya
pojok kependudukan, Mbak. Jadi pojok kependudukan itu satu pojok yang dibuat, ya pojok namanya tapi tempatnya tidak di pojok. Jadi siswa itu bisa bebas membaca artikel, membaca buku, berinteraksi di tempat itu gitu, supaya terutama tentang materi-materi kependudukan. Mungkin bisa Pak Teguh dari bisa sekolah cerita. bagaimana nih Pak Ya. di SMP Negeri 1 Duku Puntang nih, kesiapan-kesiapan untuk bisa menjadi tadi ya elemen-elemen yang sekolah paripurna itu Pak ke program SSK ini? Ya memang ketentuan dan syarat berlaku, termasuk yaitu tadi masuk ke domain 1 ada di kita masukkan ke tentunya sosialisasi dulu warga sekolah, siswa maupun guru, kemudian masuk ke program intrakurikuler, masuk program ekstrakurikuler, kemudian ada pojok kependudukan itu terkait untuk sumber belajar, kemudian kita juga punya sekolah imbas dan MOU dengan dinas tadi yang sampaikan Bu Kadis, dengan Puskesmas, kecamatan, juga dengan instansi lain yang swasta juga kita ada. Oke. Mbak, ini juga nih, Bagaimana Mbak, tuh, Bu Kobit? kita ngobrol di sini bahwa SMP Duku Puntang ini jadi poin mereka sudah masuk ke dalam media lokal maupun nasional gitu. Itu menjadi Luar poin biasa. Ini kelebihannya gitu ya Pak ya. Sudah Ini dikenal poin juga ini. nih Pak. Oke. Tapi Pak ini kabar baik tadi Pak disampaikan mewakili Jawa Barat ya Bu ya. Ini Mewakili bagaimana? Cirebon, Mewakili di Cirebon tingkat Jawa di tingkat Jawa Barat. Itu bagaimana nih Pak? Ini kebanggaan Iya. atau wah ini udah prediksi nih pasti bakal lolos nih Pak. Iya. Alhamdulillah kami nggak memprediksi, tapi alhamdulillah nih. Jadi ini surprise bagi kami dan insya Allah kami siap sekuat tenaga kami siap karena memang teman-teman kami itu hebat, tim-tim kami hebat. Jadi insya Allah kami siap apa yang memang kalau menjadi tugas kami, insya Allah kami selalu siap dan siap mengedukasi, mengimbaskan ke teman-teman sekolah lain. Tapi sebelumnya Pak persiapan sampai dapat kabar baik ini Pak itu bagaimana sih Pak tahapan-tahapannya? Ada kesulitan nggak nih yang ditemui Pak saat mendapatkan sosialisasi dari pihak dinas atau bagaimana nih Pak Teguh? Alhamdulillah nggak ada kesulitan, cuma mungkin timeline waktunya itu sangat mepet sehingga kami punya tim, kami juga SK-kan di sekolah, jadi kami berbagi Kerja keras dengan ya, Pak. iya, jadi terus masif gitu Bu ya. Jadi kami tim, bukan saya sendiri yang kerja, tapi memang tim. Jadi harus ini teamwork. Dan dukungan kepala ada sekolahnya Dukungan udah kepala sekolah pasti. semuanya nih ya. Betul. Oke. Itu menjadi tantangan juga ya, Bu Ya, Kadis? jadi memang Bu Novi, kalau sekolah sudah ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan, itu guru-gurunya harus pertama adalah gurunya dulu harus semangat. Gurunya dulu harus semangat, bukannya 1-2 orang, bukan hanya Pak Wakil Kepala Sekolah, tetapi semua. Jadi mungkin hanya satu sekolah itu pada saat pelatihan diwakili oleh 4 ya, 4 guru ya, termasuk di situ ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Nah, oleh 4 guru ini berarti kan dari 4 guru ini harus mensosialisasikan ke semua guru-guru tuh, ke semua guru-guru bahwa nih kita sudah insya Allah akan menjadi sekolah siaga kependudukan. Jadi semuanya harus bekerja sama, bekerja keras. Yuk kita sama-sama amanah yang dijalankan gitu ya, amanah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Baru setelah tim gurunya oke, baru disampaikan tuh langsung rilis, langsung kerja. Termasuk di situ ya semua murid, semua anak sekolahnya harus tahu. Harus tahu, mungkin pertama memberikan sosialisasi dulu kan ke anak-anak. Baru itu setelah disusun RPP-nya gitu kan, kemudian materinya disampaikan, sekolahnya berjalan, kemudian anak-anak juga mengimplementasikan, kemudian data-data, karena kan penilaiannya tuh bukan hanya sekedar SK, tetapi kan prosesnya tuh betul nggak dijalankan, nggak gitu kan. Iya, betul. Nah ini yang dimonitor oleh provinsi. Di samping itu juga data-data juga harus masuk, data juga harus ada bukti, ada dokumennya. Dan saya tahu betul SMP 1 Duku Puntang, karena SMP 1 Duku Puntang juga tahun berapa itu waktu saya di Dinkes itu mewakili sebagai penilaian sekolah sehat. Gitu. Jadi ini sudah ada, jadi siap sekali nih ya. sudah siap gitu. Tinggal ya itu ya. Oh, banyak penghargaan ya yang ditorehkan Juara ya SMP nasional Negeri 1 Duku Adiwiyata Puntang. juga.
Jadi tinggal hanya sedikit memoles gitu. Saya yakin kalau guru-gurunya udah siap gitu ya. Tinggal sedikit memoles, tadi mungkin ya seperti itu yang tadi Mbak Mona sampaikan, harus ada pojok kependudukan di situ. Jadi anak-anak di samping membaca buku perpustakaan juga membaca masalah kependudukan, buku-buku kependudukan. Oh, oke. Ngomongin soal program Sekolah Siaga Kependudukan, apakah ini program yang mahal? Saya mau tahu ya Bu ya. Boleh dong spill anggarannya ya Bu ya. Kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana. Semakin menarik pemirsa, kita berbincang terkait dengan program Sekolah Siaga Kependudukan SSK ya. Ini bersama dengan DPPKB P3 Kabupaten Cirebon ya. Soal anggaran Bu, ini bagaimana nih Bu? Ini kan mengarah ke sekolah-sekolah yang memberikan sosialisasi. Apakah mahal nih Bu anggaran yang dikeluarkan Bu? Kalau bicara anggaran sih ya tergantung program kegiatannya ya. Jadi kegiatannya apa, baru nih kira-kira anggarannya berapa gitu kan. Bukan anggarannya segini terus baru ngikutin programnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin anggaran, kebetulan anggaran untuk SSK ini kita baru ada kurang lebih 130 juta ya. 130 juta, tetapi kemarin pas ada anggaran sisa yang tidak bisa diserap, kita melakukan perubahan anggaran untuk membawa ini teman-teman yang di SMP dan SMA ini, yuk coba kita lihat sekolah yang siaga, yang paripurna, yang sudah menjadi juara nasional itu seperti apa. Jadi kita kemarin tuh bawa nih para guru di 7 sekolah itu kita bawa ke SMA 1 Boja Kendal, itu juara 2 nasional. Dan SMP 1 Solo, tempatnya Pak Jokowi di Solo, Sampai itu ke juara Solo 1 juga tuh ya. Iya, jadi kita ke sana, kita lihat bahwa teman-teman dari guru-guru SMP, SMA, coba kita lihat yuk ke sana. Bisa Dan dibanding tuh ya, Bu? mereka akhirnya setelah melihat, ya insya Allah lah optimis Bu, saya pasti bisa. Iya dong, sudah ada semua gini ya. Apalagi banyak prestasi yang ditorehkan ya Pak ya. Bagaimana nih Pak? Benar-benar wah ini sih gampang lah, oke nih gitu. Gimana Pak Teguh? Ya, segala sesuatu tidak gampang. Tadi karena memang kami itu punya tim BMPS, tim penjaminan untuk sekolah. Jadi ini memang kami binaan LPMB Jawa Barat juga, dulunya LPMB, sekarang BPKB. Dan ini terus kita pertahankan. Ternyata semua program yang masuk, termasuk belum lama ini sebulan yang lalu kami itu dapat Adiwiyata Mandiri itu anugerah tertinggi sekolah Adiwiyata. Hanya kami satu-satunya sekolah di Kabupaten Cirebon, SD, SMP, SMA baru kami yang pertama kali. Dan itu kami alhamdulillah dua kali proses itu baru masuk kemarin. Dan juga di 2019 kami pernah juga dari Kementerian Anak itu mendapatkan terbaik 1 sekolah ramah anak, Bu Kadis. Jadi banyak program lain sekolah sehat di 2017 dan 2019. Itu teamwork kami kuat, terus kita pertahankan walaupun pimpinannya berganti. Teamwork tetap jalan. Tetap Karena jalan, TPMPS. diperkuat lagi gitu ya Siap, Pak? Oh betul. siap, oke. Ini ngomongin tadi soal sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon kan banyak. Seleksinya bagaimana sih Bu Mona sampai oh ini sekolah ini yang oke, ini cukup ya. Bagaimana Bu Mona seleksi itu? Iya, dapat kami bekerja sama Mbak, ber-MOU Ibu Kadis dengan Disdik, KCD 10 dan Kemenak. Jadi bukan kami yang menentukan, karena yang mengetahui tipikal sekolah itu kan Dinas Pendidikan, dinasnya gitu. Jadi dinasnya lah yang memilih sekolah-sekolah mana yang bisa kita lakukan sosialisasi atau pelatihan tentang SSK dulu. Oke. Setelah dapat di-SK-kan oleh dinasnya masing-masing, barulah kami mulai dari sosialisasi, kemudian menyusun RPP, kemudian kami juga melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah gitu. Dan kemarin itu yang 5 paripurna itu kami juga melakukan verifikasi lapangan ya Pak ya. Iya betul. Verifikasi lapangan apakah betul. Jadi setelah dilatih itu semua sekolah itu mengisi satu aplikasi yang namanya Simonef SSK. Simonef SSK. Ya, itu yang tadi ada 7 penilaian bisa jadi paripurna. Nah nanti setelah mereka sekolah itu memasukkan semua data-data dukung, misalkan apakah memiliki media sosial, ada berapa, lebih kurang dari 1, lebih dari 5 atau 3
3 sampai 5 itu ada poin-poinnya. Nah, setelah itu nanti otomatis setelah direview oleh provinsi akan keluar stratifikasinya sekolah. Apakah dia terdaftar, dasar, dan paripurna gitu. Oh, begitu. Nah, setelah keluar paripurna itu kami ditugaskan oleh provinsi cross check yang diupload dengan bukti fisik yang ada di lapangan. Sesuai tidak begitu ya? Iya. Oh, tidak sembarangan nih ya? Iya. Hasil yang kami verifikasi, kami kirim lagi ke provinsi. Barulah tadi keluar 3 dari 5 sekolah tadi masuk 5 besar tingkat provinsi Jawa Ini Barat. perjuangan yang panjang akhirnya membuakan hasil ya? Luar Belum, biasa. satu tahap belum, lagi. masih tahap lagi. Oh, targetnya lebih tinggi Iya. lagi dong. Jangan nanggung ya, Bu. Juara regional. Oke, nah selanjutnya bagaimana nih untuk target ke lebih tinggi lagi levelnya Nah ini? ini nanti hari Rabu tadi dapat kabar teman-teman yang 3 ini akan dilakukan wawancara daring Oke. dari provinsi, kemudian nanti provinsi akan turun verval kembali verifikasi lapangan ke 3 sekolah ini. Baru nanti ada kriteria-kriterianya itu SMP MTS satu kategori, kemudian SMA SMK satu kategori, Ya. MA dan MAN Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta satu kategori. Nah, untuk yang MAN ini, MAN 4 Cirebon tadi, se-Jawa Barat baru Kabupaten Cirebon yang ada paripurna di tingkat Madrasah Aliyah. Wow, keren sekali. Ini Kita ada satu-satunya dua. nih Jawa Barat ya? Ada 2 sekolah 2 sekolah. untuk madrasah. Ya, Waduh, udah ini juara 1. Dari tahun 2003 ya Bu ya? Proses persiapannya nih Bu ya? Siapanya dari 2003. 2023 terus melakukan sosialisasi, pembinaan juga ya akhirnya. Ibu gimana Bu rasanya Bu dapat Ya, kabar baik ini Bu? tentunya kalau kami, saya selalu menekankan kepada teman-teman bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Urusan nanti diapresiasi oleh provinsi tentunya itu hal yang lumrah kita inginkan gitu ya. Tapi yang jelas bahwa bekerja dengan baik, kemudian apa yang program yang haruskan kita lakukan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kalau diapresiasi oleh provinsi, tingkat provinsi, nasional, itu yang bikin kami bahagia. Gitu. Lebih Bangga. semangat lagi dong, ya nggak sih ya Bu ya? Apalagi program-program yang lain juga menanti ya Bu ya. Sekarang lagi fokus ya. Oke, ini pertemuannya nanti nih, bagaimana? Sudah ada rencana gitu Pak untuk bisa menguatkan lagi nih Pak, teman-teman persiapan untuk ke tingkat lebih tinggi lagi dari sekolah Bapak? Siap, kami kemarin diajak ke Kendal, Jogja, dan Solo itu langsung buat RTL. Insya Allah nanti teman kami sudah siap siaga untuk mensukseskan ini ke tingkat nasional, regional satu lah paling nggak. Amin, amin, amin. Kita tunggu saja pemirsa, semoga bisa mendapatkan yang lebih baik lagi ya. Amin. Masih ada satu kesempatan lagi pemirsa, kita berbincang bersama DPPKBP 3A Kabupaten Cirebon. Saat lagi kami akan kembali. Kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa di Dialogus, masih bersama dengan Ibu Kadis ya, ada Ibu Eni, ada Ibu Kabit, ada Ibu Mona, dan juga ada Pak Teguh, Wakil Kepala Sekolah ini di SMP Negeri 1 Duku Puntang. Dan juga pasti tadi kita semua bangga ya sebagai warga Kabupaten Cirebon tadi dapat informasi yang sangat luar biasa mewakili Jawa Barat ya Bu ya untuk Kabupaten Cirebon SMP Negeri 1 Duku Puntang. Ya, untuk SMA-nya ada MAN. Berapa Ibu tadi Bu Mona? Ada 3. Ada 3 ya? Ada 3 sekolah MAN, ya? ada SMK, ada SMP. Hasilnya kapan sih Bu nanti Bu? Untuk yang nanti ke tingkat yang provinsi, ke pusat Ya, itu berarti Bu? kan ini sekarang masuk ke 5 besar nih. Tinggal nanti ya Rabu nanti hari Rabu. Oh, hari Rabu wawancara. Oke. Hasil wawancara itu nanti yang bisa verval untuk pergi ya. verifikasi lapangan. Berarti bulan depan ini ya? Semoga dapat Iya. hasilnya ya? November katanya. November. Kalau lihat di rundown-nya Iya, ya, di November timeline-nya, itu sudah ada nanti juara 1, 2, 3 untuk tingkat Jawa Barat. Baru nanti di 2025 tanding tingkat regional. Oh, oke. Dari semua perjuangan teman-teman dari dinas ya Bu ya, ini apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon? Ya, tentunya terkait dengan SSK. Terkait dengan SSK, kami, karena ini adalah program nasional dan tentunya ini manfaatnya sangat banyak sekali, ujung-ujungnya adalah untuk bagaimana mendapatkan keluarga yang berkualitas, tentunya dimulai dari sejak dini.
dimulai dari sejak ini anak-anak sekolah sebagai generasi penerus nantinya yang akan menjadi tulang punggung ke depan di kita juga untuk bisa tahun 2045 adalah generasi emas ya, generasi emas, generasi yang berkualitas. Tentunya kami mengharapkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah baik negeri maupun swasta, baik SMP maupun SMK, SMA, MAN, tentunya kami berharap yuk kita semuanya masuk ke dalam sekolah siaga kependudukan karena sangat besar sekali manfaatnya dan tentunya kami siap mendampingi, memfasilitasi untuk program SSK ini. Banyak sekali manfaatnya, mendukung berarti pencegahan tadi pernikahan dini ya Bu ya, terus juga bullying, stunting juga. Wow, ini kok saya baru tahu ya Bu ya ada SSK ini. Bu, kemana saja? Apa sosialisasi sudah masif kan Bu Mona dilakukan nih? Iya, sosialisasi dari bidang kami itu sudah masif sebenarnya Mbak. Dan itu rutin ada di, kami masukkan ininya di RCTV juga, iklan di RCTV mengenai SSK, dan itu dibiayai dari APBN. Kemudian kami juga masuk ke radio, ada beberapa radio yang bekerja sama dengan kami, Sportif TV dan juga RRI. Oh, oke. Jadi terus juga ya Bu ya memberikan informasi, menyebarluaskan ya tentang dan SSK melalui ini. media-media sosial yang kami miliki juga dan yang sekolah miliki juga. Oke. Di bidangnya Ibu, di pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, ada apa lagi program yang dinantikan nih Bu? Ya, yang satu lagi yang sedang seksi juga adalah Rumah Dataku namanya, Rumah Data Kependudukan. Rumah Data Kependudukan ini disebut rumah karena dia ada di satu wadah gitu ya Mbak ya. Jadi desa itu membentuk atau mengadakan atau mengumpulkan semua data-data kependudukan satu pintu Mbak. Dan ini sudah difasilitasi oleh BKKBN, ada aplikasinya. Jadi kalau desa itu semua data kependudukan di desa ada di dalam rumah data kependudukan, maka data itu tidak tercecer dan itu akan bisa dimanfaatkan oleh desa sebagai bahan advokasi desa untuk penggunaan dana-dana anggaran desa. Contoh, misalkan desa itu ingin menanggulangi stunting contohnya. Dari data RDK itu dia sudah bisa lihat berapa sih keluarga yang resiko stunting di desa tersebut. Kemudian nanti dari data RDK itu dia bisa lihat dari sekian yang stunting berapa yang harus diintervensi dan berapa uang yang dibutuhkan oleh mereka untuk mengintervensi itu gitu. Atau dia di RDK itu juga dia bisa lihat berapa ibu hamil yang kekurangan energi kalori yang kronis, berapa ibu hamil yang perlu mendapatkan PMT, begitu Mbak. Jadi desa itu kalau punya rumah data kependudukan dan datanya itu dikelola dengan baik, itu sangat keren sekali karena siapa yang memegang data dia bisa memegang dunia. Karena data itu dari data saja dia bisa berbicara dan itu akurat. Siap. Oke. Ini berarti sinkron dengan dinas lainnya atau tidak Bu? Apa sinkron. Sinkron. Jadi data kependudukan itu isinya tidak hanya data KB, tidak hanya KRS. Di situ Capil, dinas sosial sama juga ya Bu? Ada 7 matrik Mbak. Ada piramida kependudukan, berapa penduduk laki perempuan, ekonomi, pekerjaan, sekolah, berapa SD, SMP, SMA, demikian. Lengkap semua Lengkap ya? Bu. Jadi ini kita sekarang sedang mendorong kepala-kepala desa atau kubu-kubu untuk membuat atau membentuk rumah data kependudukan. Dan kami juga bekerja sama dengan statistik ya. Karena statistik itu sudah kemarin ya Bu ya sudah mengapresiasi data-data yang ada di DPPKBP 3A itu valid. Jadi kita juga membentuk RDK di desa cantiknya BPS. Oke, kayaknya kita harus khusus ngobrolin soal itu ya Bu ya. Kita di pertemuan berikutnya sama Bu Mona ya. Waduh, ini menarik juga ada pemirsa ya. Oke, kembali lagi ke program Sekolah Siaga Kependudukan dari SMP Negeri 1 Dukuh Punang. Sudah banyak mendapatkan penghargaan ya Pak ya. Ini boleh dong Pak diinformasikan kiat-kiat suksesnya apa sih Pak bisa sampai luar biasa sekali nih sekolah Bapak ini Pak? Tadi teman-teman yang hebat, sekali lagi teman-teman yang hebat. Kami tadi ada tim ya. Tim itu terus ada
kami pertahankan dan disetujui oleh pimpinan-pimpinan kami. Memang pimpinan tuh berganti-ganti yang seperti saya sampaikan tadi, tapi karena tim ini terus ada, jadi program apapun bisa kita laksanakan dengan baik. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai tindak lanjut bisa kita kerjakan. Bisa Termasuk kita itu lakukan. juga sarana prasarana fasilitas yang ada di sekolah Kopasya Pak. Betul, betul. Karena memang support terhadap pimpinan sekali lagi dan dinas pendidikan. Enggak ini dong Pak, enggak pelit dong, bisa diinformasikan ke teman-teman sekolah yang lainnya dong Pak. Iya. Berbagi-bagi kiat suksesnya ya Pak ya. Iya, Oh, siap. Oke deh. Baik, dari obrolan kita pada kesempatan kali ini, Bu Kadis apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai kesimpulan Ibu? Ya, kesimpulannya ya tentunya tadi bahwa semua sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon yuk ikut juga menjadi sekolah siaga pendidikan. Oke. Karena banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Oke. Dari sekolah Bapak juga sudah mendapatkan manfaat yang dirasakan ya Pak ya? Alhamdulillah. Pihak sekolah, Sangat. siswa-siswa juga ya? Iya, sangat bermanfaat. Oke, baik. Kita dukung ya program yang ada di DPPKBP 3 Kabupaten Jember khususnya untuk program Sekolah Siaga Kependudukan. Semoga lebih sukses lagi ya Bu ya. Amin. Dan nanti ada kabar baik untuk tingkat ke provinsi nasional. Oke, kita harus akhirnya pemirsa obrolan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Saya harus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.